adik-adik, apa kabarnya? Oh, kalau aku luar biasa. Yes, dan aku juga sudah ready banget untuk belajar hal yang baru pada hari ini. Kita mau belajar apa? Nah, hari ini suatu yang spesial juga nih adik-adik. Kalau adik-adik ingat, kita tuh ada belajar satu seri loh Kak. Serinya tuh panjang. Betul. Udah masuk bulan keempat, sorry, sudah di akhir malah. Ini udah 4 bulan kurang lebih lah. 4 bulan kita udah belajar. Dan pastinya hari ini kita mau melakukan sesuatu yang wah banget. Wah, karena kita mau... Yang spesial tadi Bener. ya? Pakai telur? Boleh juga sih pakai telur ya. Iya pakai telur benar. Karena kita mau belajar tentang apa tuh kalau di sekolah tuh Kak. Yang biasanya ada ujian. Ulangan. Iya jadi ngulang tuh semua pelajarannya dari yang A, B, C, D, E, F, G. Ya itu apa tuh? Summary? Mirip-mirip. Apa ya? Kita mau ngerampung semuanya. Yaitu Oh, aku tahu. Recap. betul. Jadi pada hari ini kita mau merecap pelajaran kita seri Basic Principles of Christian Life. Yes, jadi pastinya akan seru banget. Pasti. Jadi adik-adik harus ikut dari awal sampai akhir. Ya. Tapi adik-adik jangan takut, walaupun kita mau recap, 4 bulan pelajarannya di recap. Aku tuh lupa yang tengah-tengah belajar apa. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa karena hari ini kita ada yang bantuin kita untuk merecap semuanya secara singkat. Nah, maka dari itu adik-adik juga jangan takut. Bilangnya, jangan ibadahnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 3 minggu. Wah. Oh, enggak ya? Enggak ya. Jadi ibadah kita tetap akan berjalan hanya seperti biasa aja. Tapi kan banyak Kak. iya, jadi tenang aja. Itulah the magic happen. Pakai telur kan Kak? Oh bener Spesial. juga. Spesial. Nah, habis ini pun kita mau melakukan sesuatu hal yang kita juga sudah pelajari di Basic Principles of Christian Life. Yang mana Kak? Yang nyanyi-nyanyi itu loh. Oh, apa itu? praise and worship. Yes, karena kita juga sudah tahu betapa pentingnya kita melakukan praise and worship. Aku mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, ikutinnya dengan serius. Taruh dulu gadgetnya, taruh dulu komiknya. Betul. Karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. yes. Maka dari itu, hitungan ketiga kita mau katakan Gilgal Kids, go go go. Ready? Ready. 1, 2, 3. Gilgal Kids, go go go. Halo Gilgal Kids. Halo. Yuk kita mau memuji Tuhan sama-sama karena kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada setiap kesedihan kita, dari setiap ketakutan kita. Oke? Nyanyi sama-sama yuk. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Say Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Woo! Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat. Kau terhebat, kau layak Tuhan. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Amin. Nyanyi sekali lagi yuk dari awal, katakan My God is greater. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Say your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, kau terhebat. Ku berseru, layak, layak, layak.
terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yes, tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Adik-adik, kita punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik tahu siapa namanya? Yesus. Yes, yuk kita mau nyanyi sama-sama buat sahabat kita yang the best banget. Katakan, takkan Kau tinggalkanku, itu janjimu, Kau selalu besertaku. Yes, takkan Kau tinggalkanku, takkan Kau tinggalkanku, itu janjimu, Kau selalu besertaku, dan ku percaya Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Amin. Yes. Adik-adik senang ada sahabat yang setia sama kita? Senang. Yes, good. Yuk kita nyanyi lagi sama-sama ya. Katakan, takkan Kau tinggalkanku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janjimu, Kau selalu besertaku. Yes, takkan Kau tinggalkanku, takkan Kau tinggalkanku, itu janjimu, Kau selalu besertaku, dan ku percaya Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Amin. Kita punya sahabat yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik percaya? Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Katakan sekali lagi ya, Yesus. Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Yes, tepuk tangan buat sahabat kita. Yes. Adik-adik, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Jadi adik-adik tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan akan jadikan kita lebih dari pemenang. Adik-adik percaya, amin? Amin. Yes. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Yes Lord, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjimu, dan Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Hai semuanya. Halo adik-adik. Coba adik masih inget gak nih yang sebelah aku ini siapa sih? Ayo masih inget gak? Lupa ya? Gak apa-apa. Tenang aja, ntar lagi keluar nih ya. namanya. Ini namanya Kakak Samuel. Halo, apa kabar semuanya? Baik kan pasti. Nah, Kakak Samuel hari ini akan menemani Kakak Unik untuk kita mengingat-ingat kembali. Selama ini kita udah pelajarin apa aja sih? Nah, inget gak adik-adik? Nah, Ayo, Kak Samuel, hari ini kita itu akan belajar tentang recap. recap. Recapnya, tapi lebih spesifiknya itu tentang basic principle of Christian life. Basic principle Christian life. Betul. Adik. Jadi kan selama ini kita udah belajar ini banyak ya kan. Nah, tapi mungkin ada adik-adik yang lupa. Aduh kak, aku lupa di minggu ini belajar apa ya? Selanjutnya belajar apa ya? Tenang, ini saatnya adik-adik untuk ingat. Mengingat kembali. Dengan cara Kita mau main game. main game. Mobile Legend ya kak? Salah. Oh bukan. Oke. Bukan. Kita mau main tebak-tebakan. Jadi nanti salah satu dari kita bakal pakai headphone nih kak. Dengan musik. Iya benar. Benar, dengan musik kan. Benar musik. Abis itu satu lagi dia harus kasih kata-kata yang nanti akan dilihat supaya temennya bisa nebak. Oke, siap. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini seputar pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajari selama basic principle of Christian. Oh, yang minggu-minggu lalu dong berarti kak ya? Minggu lalu ya. Lalu-lalunya lagi. Adik-adik inget nggak? Ayo, masih ada inget nggak? Ingat, ada yang lupa, nggak apa-apa. Nggak Oke, apa-apa. ini saatnya semuanya harus ingat. Oke, semuanya udah siap? Siap, Semuanya udah ready? siap. Kak Samuel udah ready? Pasti siap. Oke, kalau gitu it's time for Game time. Oke, adik-adik semua sudah siap? Kakak Samuel sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita mulai permainannya. Silakan Kak Samuel boleh dipakai. Oke. Nah, oke. Kita tes ya. Kedengeran nggak? Ah? Ah, aman? Oke. Oke. Soal yang pertama Oke. ya. Buku. Burung. Buku. Yang dibaca Yang dibaca. setiap hari. Hah? Setiap hari. Setiap hari. Ya, apa? Apa tuh? Baca Apa? Alkitab. Ya, Oke. apa judulnya? Judulnya Apa itu? apa itu? Bible. Ya. What is Bible? Ya, oke. Suara. Hah? Suara. Itu yang di atas. Suara di atas. Ya. Ya. Dengerin Dengar suara. dia. Ih, takut nih dengar suara di atas. Bukan. Dengar suara. Dengar suara. Ya. Iya. Ya. Yang sayang kita. Ya. Yang sayang kita. Yang sayang kita. kita. Iya, siapa? Siapa? Tuhan. Iya. Tuhan. Ngomong ke kita. Kita. Iya, apa? God talks to me. Yang lainnya. Oh, Jesus talks to me. Ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Nyanyi
Hah? Nyanyi. Da- Nyanyi. Tadi. Nyanyi. Jadi. Nyanyi. Jadi. Nyanyi lagu. Jadi lagu. Nyanyi. Nyanyi. Lagu. Nyanyi lagu. Penyembahan. Penyembahan. Ya. Worship. Ya. Apa judulnya? Hah? Judulnya apa? What is worship? Oke. Yang sayang kita. Hah? Yang Kita. sayang. Sekarang. Yang Sayang sayang kita. kita. Selalu. Selalu. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Siapa Inggrisnya? Hah? Apa Inggrisnya? Inggrisnya. Inggrisnya. Oh. Jesus always love me. Bukan. Siapa? Siapa? Itu Itu. Tuhan. Oh. Who is God? Ya. Oke. Oke, sekarang kita gantian. Aku yang akan nebak dan Kak Samuel yang akan kasih pertanyaannya. Siap. Oke. 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 Kakak Yun. Tuhan disalib supaya agar What is? supaya kita Tuhan pas. Aduh, ini apa lagi ya? Ayo. Ya. Kita percaya kepada Tuhan. Apa itu? What is faith? Ya, betul. Ini. Bapak, Putra, dan apa? Roh Kudus. Ya. Holy Spirit. Judulnya bahasa Inggris. Who is Holy Spirit? Yes. Oke. Kita menyanyi. Berjanji. Nyanyi. Janji. Bernyanyi. Ya, buat Tuhan. Apa itu? What is praise? Ya, betul. Aduh, ini apa ya? Duta. Oh, Duta. unta. Ada pas. Nah, Tuhan lahir. Ya, ke bumi. Ya, nama. Pas. Habis. Oke. Akhirnya kita selesai juga ya. Selesai main gamenya. Gimana? Bener. Kak Samuel tadi bisa? Ternyata susah juga ya. Aku juga tadi ada yang salah-salah, terus ada yang lupa-lupa juga. Tapi Ya. nggak apa-apa. Hmm. Nah, karena selanjut ini nih yang kita mau lakuin sekarang itu yang akan membantu kita juga nih Kak supaya kita bisa lebih ingat lagi. Apa tuh, Kak? Kita mau nonton video. Betul. Nah, video ini tentang penjelasan recapannya nih Kak, selama ini kita belajar apa di Basic Principle of Christian Life. Oh, jadi Gitu. biar kita kalau ada yang lupa, ingat lagi. Bener ya? Jadi nggak lupa. Betul, gitu. adik-adik. Oke, kalau gitu semuanya Kakak Yunik mengajak kita nonton bareng-bareng, kita simak bareng-bareng video yang berikut ini. Let's go! Halo adik-adik, hari ini kita tiba di penghujung pelajaran The Basic Principles of Christian Life, yaitu recap. Apakah adik-adik semua masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari? Yuk kita coba ingat sama-sama. Di minggu yang pertama, kita belajar tentang Who is God. Kita belajar bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dunia ini. Tuhan itu roh, Dia tidak sama seperti kita. Tuhan melampaui segala alam semesta ini.
Dia itu omnipresent, yang artinya Tuhan ada di mana saja. Tuhan itu omnipoten, yang artinya Dia sangat berkuasa. Dan Tuhan itu omnisien, yang artinya Dia maha tahu. Di minggu yang kedua, kita belajar tentang Tuhan Yesus di dalam Who is Jesus? Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia, yang berarti Dia sempurna dan tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat yang tidak dapat kita, manusia, lakukan. Hal ini membuktikan ketuhanannya. Tuhan Yesus juga adalah juru selamat kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, dan tidak ada seorang pun juga yang bisa melakukannya kecuali Tuhan Yesus. Minggu ketiga, kita belajar tentang what is salvation. Kita belajar dua hal tentang keselamatan. Yang pertama, salvation is a gift, atau keselamatan adalah hadiah yang Tuhan berikan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, salvation is not a reward. Kita tidak diselamatkan karena kita berbuat baik. Tuhan mau menyelamatkan kita karena Dia sayang kepada kita. Di minggu yang keempat, kita belajar tentang satu pribadi lagi, yaitu Roh Kudus. Dalam pelajaran Who is the Holy Spirit? Ada 4 hal yang kita pelajari tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus adalah Roh Penolong. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh Penghibur. Yang keempat, Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus yang mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi luar biasa karena kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Di minggu selanjutnya kita belajar tentang What is Bible? Part 1. Kita belajar bahwa Alkitab ditulis oleh banyak orang dan dalam jangka waktu yang berbeda. Satu hal yang menjadi persamaan di dalam Alkitab adalah bahwa semua isi Alkitab adalah kebenaran dan janji Tuhan. Kita perlu membaca Alkitab supaya kita semakin percaya dan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Di minggu yang ke-6, kita melanjutkan pelajaran kita dengan What is Bible? Part 2. Kali ini kita belajar tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisikan janji-janji Tuhan tentang seorang Mesias atau Juru Selamat karena Tuhan mengasihi kita. Perjanjian Baru berisikan penggenapan janji Tuhan, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Perjanjian Baru dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kitab Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kisah para rasul. Yang ketiga, surat-surat. Yang keempat, Wahyu. Prayer. Kita belajar bahwa berdoa itu artinya mengobrol dengan Tuhan dan bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Kita juga bisa berdoa untuk orang lain, untuk gereja, orang tua, teman-teman, hal-hal yang kita inginkan, dan tentunya ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Minggu selanjutnya atau minggu ke-8, kita belajar tentang bagaimana Tuhan berbicara pada kita. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat firman-Nya ataupun bicara secara langsung kepada kita ketika kita sedang melakukan saat teduh. Masih ingat judul pelajarannya? Ya, tepat sekali. Jesus talks to me. Minggu ke-9 dalam pelajaran What is Faith, kita belajar bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat. Kita bisa memiliki iman dengan cara percaya kepada Tuhan, berdoa, dan meminta kepada Tuhan, serta membaca dan mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Selanjutnya, dalam pelajaran What is Praise?
kita belajar bahwa kita memuji Tuhan untuk menunjukkan syukur dan penghormatan kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu memuji Tuhan gak cuma di dalam masa-masa baik, happy, tapi juga terutama ketika kita sedang mengalami hal-hal yang gak enak, gak nyaman, rasanya gak ingin memuji Tuhan, gak ingin beribadah, dan sebagainya. Setelah praise, kita juga belajar tentang what is worship. Kita belajar bahwa worship artinya menyembah Tuhan karena kita mau menunjukkan kasih dan syukur kita akan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita menyembah Tuhan tidak hanya dengan nyanyian kita saja, tapi juga bisa kita lakukan dengan menggunakan talenta atau apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah itu, kita belajar tentang memberi di dalam what is offering. Kita tahu sekarang bahwa kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa yang terutama di dalam hidup kita adalah Tuhan dan semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dan dengan memberi, kita sedang mengembangkan sikap murah hati seperti yang kita teladani dari Tuhan sendiri. Di minggu yang terakhir, kita belajar bahwa kita semua diutus Tuhan untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan lewat pelajaran The Ambassador of Love. Wah, tidak terasa ya, kita sudah selesai belajar tentang seri The Basic Principles of Christian Life. Jangan lupa ya adik-adik, bahwa semua yang kita pelajari ini perlu kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan dan semakin menjadi berkat buat orang lain. Oke, adik-adik, kita udah nonton videonya, terus kita udah lihat Kak Yunik sama Kak Sam tadi main game juga. Wah, hari ini seru banget ibadah kita ya Kak ya. Iya. Nah, sekarang Kakak Herni ditemenin sama Kak Evelyn. Hai. Kita berdua mau ngasih tahu adik-adik sebenarnya kenapa sih kita selama kurang lebih 4 bulan ini perlu belajar yang namanya Basic Principle of Christian Life itu. Padahal kan basic itu kan dasar ya. Ibaratnya tuh kayak kalau anak sekolah tuh mungkin TK-nya kali ya. Kak, ya. Kenapa kita perlu belajar dasar yang kayaknya tuh kelihatannya gampang gitu. Tapi aku yakin kalau kita belajar sampai lama begitu, pasti itu penting banget. Yes, setuju bener ya, Kak, ya? banget sama Kak Herni. Karena kita belajar yang namanya Basic Principles of Christian Life. Kita ini adalah Christ follower, pengikut-pengikut Kristus. Betul. Dan kita perlu belajar dasar-dasar yang kita perlu lakukan, yang kita perlu kerjakan sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi kalau seorang mengikut Kristus itu ada yang harus kita lakukan, Yes. ada yang mungkin sebaiknya kita hindari ya Kak ya. Betul sekali. Oke. Ya, jadi selama 4 bulan ini kan adik-adik belajar banyak sekali nih. Bener. Aku juga tadi sampai bilang sama Kak Cindy tuh, ngomong Kak Cindy kemana ya? Oh di situ tuh dia tuh. Oke. Oh, iya. Ada di belakang nih pokoknya. Nah, aku tadi bilang sama Kak Cindy, 4 bulan. Ih, yang tengah-tengah juga udah gak ingat. Agak lupa ya. Iya. Oh Tapi tadi iya. pas nonton videonya udah mulai bisa recall lagi. Diingat kembali. Betul. Iya. Nah, hari ini Kakak Evelyn dan Kakak Harry mau memberikan sebuah apa nih namanya? Perumpamaan. Iya, ya. ngomong ini ada balok-balok gini. Iya. Nah, kita mau mencoba untuk membangun bangunan. Membangun bangunan. Iya. Sebenarnya kehidupan kita ini, Kak Evelyn, Kak Herni, dan adik-adik semua, kita ini sedang membangun sebuah bangunan dari kehidupannya kita. Oh, jadi kita Gitu. dengan kita hidup kita bisa bangun rumah? Bukan seperti itu. Oh, bukan. Kehidupan pribadinya kita nih. Oh. Bukan benda atau Oke, barang yang oke. lain gitu Baik, maksudnya. aku mengerti, Kak. Ya. Terus hubungannya sama ini apa nih, Kak? Banyak hubungannya nih ya. Jadi waktu kita membangun kehidupan kita dengan dasar yang Tuhan ajarkan, Oke.
kita dipastikan bisa memiliki dasar yang benar sehingga hidup kita itu waktu tersusun di atas dasar tersebut akan bisa indah dan bagus. Dan ujung-ujungnya adalah memuliakan nama Tuhan, Kak Herni. Oke. Tapi emangnya ada yang bangunannya itu semau-maunya gitu, Kak? Ada. Mungkin karena dia tidak belajar sebelumnya, tidak nggak mengerti. ya. Ada juga yang nggak peduli. Sudah Sudah belajar, ya, iya, Oke. tapi tidak melakukan. Jadi gitu. kayak masuk dari kuping kanan keluar ke kuping kiri gitu Iya. ya. Oke. Jadi cuma numpang lewat aja. Baik. Jadi kalau yang kayak Gitu. gitu pasti bangunnya kurang kuat ya, Kak, ya, kurang kokoh ya. Betul. Dan kita mau melihat nih, nanti Kak Herni bangun dengan dasar yang kokoh. Oke. Kak Evelyn akan membangun dengan dasar yang semaunya kita. Oh, yang kalau kita Sesuka-sukanya hidup kita. itu Gitu. semau-maunya kita aja ya. Iya. Pokoknya kalau hari ini aku mau bobo ya aku bobo seharian. Ya, Gitu ya. Pokoknya kalau lagi nggak mood sekolah minggu aku nggak sekolah minggu. Iya. Gitu. Oh, Lagi oke. nggak suka berdoa, lagi nggak suka nyanyi memuji Tuhan, ya udah aku cari yang lain, nonton YouTubean aja gitu Aku misalnya. habis ditegor sama ibu guru di sekolah, pulang aku nggak mau berdoa lah gitu. Iya. Oh, oke. Nah, nanti kita akan lihat nih apa yang akan terjadi pada saat bangunannya sudah berdiri dan ada masalah datang. Dan kalau lagi ada berkat yang datang dari Tuhan juga, jadi bisa langsung ngaruh ya, Kak, ya? dibedakan. Bisa. Oke. Bisa. Penasaran aku, yuk kita lihat aja ya kalau Yuk. gitu yuk. Kalau gitu Kak Herni mulai membangun, Kak Evelyn juga mulai membangun. Oke, sip. Ya? Sip, yuk kita bangun sama-sama. Let's go. Nah, oke. Sisain satu. Sisa ini dua. Oh, dua. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah, coba Terus kita kita ngapain nih, Kak? melihat nih. Seumpamanya bangunannya kan sudah ada nih, Ya. punya Kak Herni dan Kak Evelyn ya, adik-adik ya. Kelihatannya Seumpamanya artistik ya, Kak ya? belum tentu kelihatannya, tapi kita akan lihat kekuatannya jika ada masalah datang. Oh, oke. Nah, mungkin mulai dari Kak Herni dulu. boleh. Mm-mm. Ini ceritanya dari ini ya, dari datang masalah gitu ya, Masalah, Kak ya? Datang iya. masalah ya, coba ya. 1, 2, 3. Duh. Goyang juga, Kak. Goyang, mental. Tapi Wow. bawahnya tetap Yes, tetap kokoh. Iya. Ya, tidak ada yang somplak ya istilahnya ya, benar, nggak ada yang benar. boncel ya. Kak, ya. Walaupun ininya sedikit dia sedikit jatuh, tapi bawahnya tuh tetap ini, Iya, tetap kuat, tetap rapi, kokoh, betul, ya. nggak tergoyahkan gitu Betul, ya. karena dasarnya Kuat. sudah kuat, Oh, seperti itu Kak. oke, Ya oke. masalah pasti akan menggoncang kehidupan. Benar, bikin shock gitu ya, kayak Iya, bikin kaget. betul. Tapi apakah mempengaruhi yang lain? Aku rasa Kayaknya kayaknya enggak terlalu ya, nggak Iya, terlalu. Soalnya yang mental cuma satu nih. Iya. Satu. Yang lain masih tetap ada di tempatnya. betul. Nah, sekarang kita coba yang ini Kak. Kalau datang masalah nih ya, Kak Jika ya. ada masalah, apa yang terjadi ya? Oke. 1, 2, 3. Cukup ini ya, berantakan ya. Wah, ini sih signifikan sekali ya, Kak ya, berasanya ya kayaknya. ya. Wow, aku Ah, sampai benar-benar, kaget. Iya. tadi kayak berdiri gitu, kesannya tegak kokoh gitu, tapi begitu datang masalah langsung. Langsung ambiar. Wah. Tadi Kak Heri sempat bilang, artistik ya. Iya, Tapi ternyata nggak kuat. Oke. Dasarnya nggak kuat karena ini dibangun dengan Semau-maunya. mau-maunya sendiri. Adik-adik bisa lihat nih, tuh ini yang bangun semau-mau sendiri. Yang ini yang sesuai dengan firman Tuhan tadi ya, Kak ya. Yes, oke. Terus tadi satu lagi, Kak, katanya kalau misalkan datang masalah aja kan berantakan. Mm-mm. Kalau datang berkat emang bisa bikin apa, Kak? Coba ya, kita Oke. lihat sekali lagi Coba, ya coba. Kak Herni ya. Berarti ini aku Kita ini pilih lagi satu nih ya. lagi. Oke. Ya. Datang berkat nih ceritanya nih adik-adik. Datang berkat. Bisa goncang juga kan? Goncang juga ya. Iya. Tapi Ya yang itu bawahnya sih aman Masih ya iya. kalau aku lihat ya. benar. Cuman kaget kali ya. Wah, berkatnya besar banget gitu. Iya.
ya. Agak shock ya. Jadi shock. Kaget, dapat uang kaget kan. Benar-benar. Iya. Kalau yang ini gimana ya? Kita lihat ya. Siapa tahu malah lebih strong. Iya, Let's see, let's kalau dapet see. berkat kan? Iya, let's see ya. Apakah seperti itu? 1, 2, 3. Wah, tambah hancur. Malah sisa-sisa doang. Iya. Wah. Ini maksudnya gimana ya Kak Herni? Kalau menurut saya nih Kak Herni, waktu kita membangun hidup kita dengan dasar yang semau-maunya, Oke. baik yang datang itu masalah ataupun berkat, kehidupannya tidak bisa menopang. Jadi dia nggak bisa menampungnya gitu. Oh, aku tahu. Kayak misalnya ada orang yang setelah dapat berkat besar, dapat promosi, naik pangkat, atau dapat uang jajannya lebih Ujian, besar, dapat dapat ujian. ujian gitu. Ternyata malah jadi sombong. Ya. Terus malah jadi apa ya? Nggak mau kenal lagi sama teman-temannya. Iya, Oh, kayak gitu tuh nggak ya mau Kak ya. main gitu. Oh. Karena memang sebenarnya dasar dari kehidupannya ya semau-maunya dia. Dia tidak mendasarkan kehidupannya pada prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Tampak luarnya kelihatan bagus kayak Betul. tadi, kelihatan artistik, kelihatannya Iya. keren. Iya. Terus kelihatan Indah, hebat, gitu ya. Tapi ternyata dalamnya nggak sekuat itu ya Kak ya. Betul, Oke. gitu. Kalau yang ini gimana Kak? Itu kan tadi soalnya ada yang mental-mental juga tuh Kak. Iya, tapi karena dia dibangun dengan dasar yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mungkin namanya kehidupan ada proses. Betul, Ya. betul. Proses-proses tersebut tidak membuat kehidupan dari si orang ini, anak ini Orang gitu, ini, itu hancur lebur karena dia sudah kokoh dari dalam. Oh, oke. Oh, aku ngerti. Berarti kalau gambarannya kayak yang tadi misalnya jadi terkenal misalnya nih atau dapat promosi, dapat apa berkat gitu ya. Itu walaupun mungkin dia sempat lupa gitu ya, sempat yang aku kan sekarang keren Iya. gitu. Tapi Dia akan balik lagi. betul, dia akan keinget bahwa sebenarnya bukan dia yang keren ya, tapi Tuhan yang keren. Yes, Oh setuju. gitu. Terus kalau dapat masalah mungkin awal-awalnya kayak sedih. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya Tuhan? Apa gitu? Tapi abis itu dia ingat lagi bahwa Yes. oh Tuhan nggak mungkin tinggalin gitu ya Kak ya. Yes. Oh, oke, aku nangkep. Wah, Iya, makanya luar biasa sekali pelajaran kita selama 4 bulan ini. padahal kelihatannya kayak satu-satu, terus kelihatannya kayak kan selama ini memang sudah dilakukan. Kita kan udah Iya. tahu siapa itu Tuhan. Yes. Tuhan tuh yang menciptakan dunia, menciptakan kita. Siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Roh Kudus. Terus kenapa kita mesti punya iman dan lain sebagainya. Yes. Ternyata tuh tujuannya supaya kita bisa bangun fondasi ini Betul, ya Kak Evelyn ya. betul. Oh, wah, Luar biasa ya. hebat ya. Berarti Keren Kak, banget. kalau Kakak nih jadi seorang pribadi, Kakak mau pilih untuk membangun dengan dasar yang mana? Yang itu atau yang ini? Yang ini dong. Nah, Soalnya kalau yang ini nanti misalnya datang berkat, datang masalah sebesar apapun kayaknya nggak bakal goncang yes, gitu. Akan betul. tetap percaya terus bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu selalu ada ya Kak ya. Setuju. Bener. Kalau yang ini ntar jadinya malah kayak apa ya Kak ya? Kayak kesian ya begini Iya, ya. Hanya malah- terlihat saja Betul, gitu. betul, Baik, betul. bagus dari luar tapi sebenarnya tidak kokoh. Dalamnya apa ya? Rapuh kalau kata anak Iya. sekarang ya. Betul. Jadi kehidupan kita perlu bangun berdasarkan dasar yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Yes, betul. Ujungnya cuma satu, Betul. yaitu memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau pilih yang mana? Apa yang Ayo yang mana? coba dipikirin Kalau baik-baik. Kakak Evelyn yakin Kak Herni pasti semua memilih yang ini. Weh, kita tos dulu secara virtual. Tos, iya. Tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan juga satu hal yang gak kalah pentingnya dari pelajaran-pelajaran kita, yaitu ayat hafalan. Oh iya betul, masih ada Karena hafalan. semakin kita
mengingat ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, semakin kita menghafal, semakin kita kita simpen di dalam hati, Kak. Nah, itu salah satu juga yang membangun fondasi ini ya, Kak ya. Setuju Bener. sekali. Yuk, kalau gitu kita dengerin sama-sama ayat hafalan kita yang berikut ini. Let's go. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, hari ini Kak Evelyn akan mengajak untuk kita membaca ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan kali ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Kak Evelyn akan membacakannya di dalam terjemahan International Children Bible. Romans 12 verse 1. So brothers, since God has shown us great mercy, I beg you to offer your lives as a living sacrifice to Him. Your offering must be only for God and pleasing to Him. This is the spiritual way for you to worship. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca tadi, kita jadi tahu loh adik-adik bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Kenapa ya kita perlu melakukannya? Karena yang terutama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita mau ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Dari Romans 12 verse 1. So brothers, since God has shown us great mercy, I beg you to offer your lives as a living sacrifice to Him. Your offering must be only for God and pleasing to Him. This is the spiritual way for you to worship. Wah, keren banget. Abis dengar penjelasannya Kak Evelyn, menonton Ya. video recap yang tadi. Videonya bagus banget ke sini. Iya, bagus banget. Itu tapi Singkat. cuma bisa nonton di ibadah ini aja ya? Tenang aja Kak Herni dan juga adik-adik yang ada di rumah. Karena video ini pun juga akan kita post di Instagram kita @gilgalkids. Jadi make sure untuk parents dan juga anak-anak untuk follow. Harus, aku follow. udah follow. Aku juga udah, karena kita akan banyak banget update yang ada di Instagram kita. Bener. Sekarang kita mau ngapain? Itu apa yang dance itu Kak? Iya. Nah. Coba adik-adik kalau misalkan lihat pun ya, temen-temennya juga ada yang ikut loh dance Iya. challenge-nya. Betul. Seru banget. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang karena ibadah kita sudah mau selesai, walaupun sedih, tapi nanti minggu depan kita ketemu lagi. Yeay. Nah kalau gitu sekarang Kakak Herni sama Kakak Cindy mau ajak adik-adik semua untuk kita mau lipet tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bahwa betapa pentingnya dasar yang kuat di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak yang punya dasar dan landasan yang kuat, yaitu Engkau sendiri Tuhan, firman-Mu yang begitu luar biasa.
sehingga kehidupan kami bisa kuat, kokoh, tak tergoyahkan oleh apapun juga, supaya kami bisa menjadi lebih dari pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi sehingga landasan dan dasar yang kuat itu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Aduh, jangan nangis dulu. Jangan enggak ya, nangis boleh, dulu. boleh. Iya. Nah, kita juga mau memberitahukan kepada parents, jangan lupa untuk mencek Parents Guide kita yang ada di Instagram @gilgalkids dan juga YouTube GBI Gilgal. Kalau kayak gitu, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kakak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin sama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal Kids.